Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Balik lagi sama aku Yulia, tukang kebun di Ayunandur pada episode Selasa Bercerita. Kira-kira bakal ada cerita apa lagi ya? Simak terus ya videonya. Masih dalam suasana tahun baru nih. Kira-kira ada nggak ya teman-teman yang di tahun ini berencana untuk mulai berkebun? Atau malah udah mulai berkebun? Bagi teman-teman yang udah mulai nanam-nanam, silakan bisa share di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain makin semangat buat nanam-nanam. Bagi sebagian orang, salah satu alasan yang bikin maju mundur untuk mulai berkebun adalah kesan kalau berkebun itu memerlukan lahan yang luas. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di pedesaan, masih ada sedikit banyak lahan di pekarangan yang bisa kita manfaatkan untuk berkebun. Tapi biasanya bagi teman-teman yang tinggal di perkotaan, lahannya itu lebih terbatas atau bahkan sudah dipaving atau dibeton sehingga tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sebenarnya hal tersebut bukan menjadi masalah yang berarti karena kita bisa berkebun di mana saja termasuk buat teman-teman yang tidak memiliki lahan yang luas. Kita bisa menggunakan beberapa metode untuk memanfaatkan lahan terbatas di rumah untuk berkebun. Nah, kira-kira apa saja itu? Berikut aku bakal ngasih tips ke teman-teman cara berkebun di lahan terbatas. Tips pertama yaitu menggunakan pot. Pot menjadi pilihan yang tepat bagi kita yang tidak memiliki lahan untuk berkebun. Meskipun menanam di dalam pot, kita masih tetap bisa menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, bumbu dapur, sayuran, hingga tanaman buah. Tentunya ukuran potnya harus disesuaikan dengan jenis tanamannya ya. Contohnya di sini kami menanam daun jintan di dalam pot ini. Menanam dalam pot memiliki keunggulan yaitu kita bisa memindah tanaman dengan mudah. Misalnya kita bisa meletakkannya di teras, menyusunnya rapi di halaman rumah, atau bahkan untuk jenis tanaman hias tertentu bisa kita masukkan ke dalam rumah. Selain itu, perawatan seperti pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman akan lebih terkontrol. Di sisi lain, menanam dalam pot memiliki kekurangan dalam segi penyimpanan air yang lebih terbatas bila dibandingkan dengan menanam di tanah, sehingga membuat media tanam di dalam pot lebih cepat mengering. Namun tidak perlu khawatir, kita bisa menambahkan mulsa dari dedaunan kering untuk mencegah penguapan dan kita juga bisa selalu rutin mengecek kelembaban dari si media tanamnya. Jika media tanamnya dirasa mulai mengering, kita bisa menyiramnya. Pun sebaliknya, jika media tanamnya dirasa masih lembab, kita tidak perlu menyiramnya. Terdapat berbagai jenis pot tanaman yang ada di pasaran, mulai dari pot yang berbahan dasar plastik, semen, tanah liat, hingga porselen. Kita bisa memanfaatkan barang bekas seperti kaleng, bekas kemasan makanan ringan, hingga botol plastik untuk dijadikan sebagai pot. Jadi kita bisa memilih pot sesuai kebutuhan dan selera masing-masing ya. Tips kedua yaitu menggunakan polybag. Polybag sendiri merupakan tempat menanam yang berbentuk kantong plastik yang berwarna hitam, kemudian dia memiliki lubang-lubang kecil sebagai tempat drainase. Polybag biasanya digunakan sebagai pengganti pot, karena harga dari polybag relatif lebih terjangkau bila dibandingkan dengan pot. Kita bisa menanam berbagai jenis tanaman sayur dan buah di polybag ini. Di sini kami menanam tanaman kel di polybag seperti ini. Polybag memiliki beberapa kelebihan, di antaranya harganya lebih terjangkau, ringan, dan dia lebih praktis dalam penyimpanannya karena bisa dilipat. Kita bisa mendapatkan polybag di toko pertanian atau kita juga bisa memanfaatkan kemasan plastik bekas seperti kemasan minyak goreng atau makanan ringan untuk dijadikan sebagai polybag. Dengan luas yang tidak terlalu besar, menanam menggunakan polybag akan memungkinkan kita untuk menanam lebih banyak dan beragam jenis tanaman karena kita bisa menyusun secara vertikal menggunakan rak. Secara perawatannya pun akan lebih mudah karena kita bisa memindahkannya ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Tips ketiga yaitu metode hidroponik. Metode hidroponik dapat menjadi solusi untuk berkebun di lahan terbatas. Seperti namanya, hidroponik adalah metode bercocok tanam yang menjadikan air sebagai medium utama untuk menggantikan tanah.
Teknik menanamnya bisa menggunakan media tanam non-tanah seperti kokopit, rock wool, atau dakron. Metode hidroponik memiliki kelebihan yaitu dia lebih bersih dan steril karena tidak menggunakan tanah. Metode ini cocok diterapkan pada lahan terbatas, serta hasil panennya pun relatif lebih cepat dan banyak. Di sisi lain, metode hidroponik juga memiliki kekurangan yaitu biaya awal yang diperlukan relatif lebih tinggi. Kita bisa menanam sayur dan buah menggunakan metode hidroponik. Selain itu, metode hidroponik adalah solusi tepat bagi teman-teman yang sibuk dalam kesehariannya, karena kita tidak perlu menyiram tanaman setiap hari. Kita cukup mengganti air pada hidroponik seminggu sekali. Di sini, kami menanam bayam Brasil menggunakan metode hidroponik wick atau sumbu. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa tips berkebun di lahan terbatas. Semoga setelah ini kita jadi tahu kalau kita bisa berkebun di mana saja termasuk di lahan terbatas. Dan juga kita makin termotivasi lebih produktif untuk mendapatkan makanan sehat dari kebun sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dari aku, sampai jumpa di episode Selasa Bercerita berikutnya. Yuk kita tanam, rawat, dan panen makanan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.